Dan yang terhormat kepada Pak Royhan, selaku Kepala Desa Lengkong yang belum bisa hadir pada hari ini namun telah menerima kami dengan baik di desa ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Ali selaku Carik Desa Lengkong yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sosialisasi stunting pada hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada yang terhormat Bu Niketut Alit Armini, SKP MKes selaku dosen pembimbing lapangan yang setia mendampingi dan membimbing kelompok kami serta sebagai pemateri stunting pada hari ini. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Olivia Salsa beserta rekan saya Lalu Neta selaku MC hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kegiatan hari ini sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Yang kedua, sambutan ketua kelompok KKN. Yang ketiga, sambutan kepala desa. Yang keempat, penyampaian materi oleh Ibu Niketut Alit Armini SKP MKes. Yang kelima, ada tanya jawab. Yang keenam, pembagian PMT atau pemberian makanan tambahan. Yang ketujuh, ada penutupan. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan.
Selanjutnya saya persilahkan waktu dan tempat kepada Saudara Akil Akmaluddin Makarim selaku Ketua Kelompok untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ali sebagai perwakilan Kepala Desa Lengkong, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Bu Alit, Bu Niketut Alit Armini, SKP MKes sebagai dosen pembimbing kelompok kami. Juga yang saya hormati Ibu Trisnawati sebagai bidan desa Lengkong, serta teman-teman yang saya sayangi dan para hadirin yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir dalam acara sosialisasi stunting ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya selaku Ketua Kelompok KKN BBN 66 Universitas Airlangga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin yang telah datang pada acara hari ini, juga kepada teman-teman serta pihak desa yang telah membantu dan menyelenggarakan acara ini. Harapan kami pada penyelenggaraan acara ini yaitu dapat membantu menekan angka stunting khususnya di Desa Lengkong ini sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali, serta selamat mengikuti acara ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Akil atas sambutannya. Lalu dilanjutkan sambutan oleh Bapak Ali selaku Carik Lengkong, Cerme, Gresik. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala murtiniyatin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta teman-teman perangkat yang kebetulan belum bisa hadir, Pak ya. Ibu Niketut Alit Armini SKP MKes selaku dosen pembimbing atau dosen pendamping adik-adik KKN UNER, Ibu Trisnawati selaku bidan Poskes Desa Lengkong, tamu undangan dan adik-adik peserta KKN UNER yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa diberikan nikmat sehat sehingga dapat bisa berkumpul dalam acara sosialisasi stunting yang diselenggarakan adik-adik KKN UNER. Semoga nanti kedepannya dari sosialisasi ini kita lebih tahu stunting itu yang seperti apa, cara penanganannya gimana, dan yang paling utama cara pencegahannya biar tidak terkena stunting seperti apa. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan anak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita rahmat, sehat, rahmat dengan jalan ajaran agama Islam. Sedikit ucapan terima kasih, banyaknya nanti Bu kalau sudah selesai Bu. Sekarang sedikit dulu. Adik-adik sudah berkenan melaksanakan kegiatan ini. Ya seperti ini Desa Lengkong, antara peserta yang diundang dan yang datang ya seperti ini adanya Bu. Mohon dimaklumi karena memang kebetulan ibu-ibu di sini rata-rata kerja. Sedikit banyak yang nggak banyak yang nganggur Bu. Hampir semua kerja, walaupun itu di rumah karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi mohon dimaklumi Bu ya. Nanti yang akan disampaikan tentang stunting Bu.
Jadi ini nanti nyambung dengan, kebetulan Lengkong juga termasuk dalam desa Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana yang sekarang diganti menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Yang bulan kemarin saya juga ada acara ke Kulon Progo tentang cara mengatasi stunting dengan dahsyat atau dapur sehat stunting. Semoga nanti materi bisa dicerna, bisa dimanfaatkan dengan baik agar stunting yang menjadi polemik di Indonesia pada umumnya. Nendok Lengkong gue paling yo mek piro 1 2 gak sampai 5. Hubung nggih? Iya, data terakhir 5. Data terakhir. Ini jadi 4. Iya, ini baru diolah lagi baru 5. Karena sedikit penjelasan Bu ya, stunting itu bukan hanya areke kuru ngono enggak. Bukan kurus, tapi enggak tinggi. Enggak tinggi. Iya nek ngomong endek itu enggak pantas Bu. Jadi itu kalau sekarang yang dicanangkan di Kampung KB itu dimulai dari sing repotin ini sebelum nikah. Kalau dulu kan pas hamil. Sekarang sebelum nikah, setelah nikah, sebelum ngonoku pas wis ngonoku tambah. Terus pas hamil, melahirkan, menyusui sampai usia berapa tahun itu harus dijaga. Jadi semakin ribet. Tapi sebenarnya nggak ribet kalau kita melaksanakan pola hidup sehat. Lebih jelasnya nanti akan diterangkan oleh Ibu Ni Ketut Alit Armini SKPM Kes. Semoga ilmu yang disalurkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali atas sambutannya. Setelah sambutan, kami akan beralih ke penyampaian materi stunting oleh Ibu Niketut Alit Armini, SKP MKes. Untuk beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Gimana? Langsung materi Bu. Iya sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa, khususnya Bapak Ali yang sudah menyambut kami dan memberikan kesempatan untuk adik-adik mahasiswa melaksanakan KKN dan juga melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Supaya kita bisa mempersingkat waktu ya, karena tadi disampaikan ibu-ibu ini semuanya bekerja ya. Kalau ibu rumah tangga juga bekerja di rumah, seperti bahkan tidak ada istirahatnya ya. Ya, baik, seperti yang disampaikan tadi oleh adik-adik mahasiswa, hari ini kita sharing tentang stunting. Sudah sering dengar ibu-ibu? Sudah banyak program, kalau saya lihat di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik itu sudah banyak program untuk stunting ya. Baik, kita sharing sedikit dulu, kita lihat videonya ya. Izin ya Bapak. Kembang yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita
stunting. Baik, ya tadi sudah ada gambaran bagaimana stunting dan juga sudah disampaikan juga oleh Pak Carik, Pak Ali, bahwa untuk mencegah stunting itu tidak hanya saat hamil kalau dulu ya Pak ya, atau kalau bayinya sudah dilahirkan, tetapi mulai dari catin, istilahnya mulai dari remaja sudah disiapkan sekarang bagaimana untuk menanggulangi atau mencegah stunting. Karena kalau pencegahan stunting itu sangat penting dan juga kalau di Indonesia, di Jawa Timur itu genting katanya ya, penting dan genting. Kenapa? Karena terkait dengan stunting, anak perawakan pendek ya, jadi tingginya kurang dari yang seharusnya dari batasan umur anak, tidak bisa tumbuh. Kenapa bisa demikian? Next. Ya, kita lihat jadi stunting itu karena tidak berhasil untuk bertambah tinggi badannya karena ada masalah kurang gizi yang waktunya lama. Jadi kalau waktunya lama itu istilahnya kronis ya. Jadi tidak sesuai dengan umur dari anak. Ini bisa diketahui kalau ibu-ibu rajin membawa anaknya ke posyandu. Nah, di posyandu diapakan anaknya? Ditimbang, diukur tingginya, terus apa lagi? Diukur lingkar kepalanya. Dapat makanan enggak Pak? Oh iya, dapat makanan tambahan ya. Kalau di posyandu, jadi bisa diketahui lebih awal atau lebih cepat kalau ada masalah gizi pada anak. Kalau yang umumnya di posyandu itu bawa buku merah biasanya ya, pink buku kaya. Nah, di situ ada kondisi atau keadaan anak, berat badannya berapa. Kalau zaman saya dulu itu masih pakai KMS istilahnya. Ibu, ya. Sama ya, Pak. Sekarang KIA, buku pink, ya. Buku kesehatan. Oh, nggih, Pak. Ya, buku kesehatan ibu dan anak. Kalau dulu tahun 2000-an awal itu masih pakai KMS kartu saja ya. Dilihat ini di garis merah, di bawah garis merah atau seperti apa. Kalau sekarang sudah lengkap semuanya, mulai dari ibunya hamil, melahirkan, habis melahirkan atau postpartum sampai kondisi kesehatan bayi dan anak seperti itu. Nah, kalau kita lihat stunting tadi, anaknya kurang tingginya dari normal. Ini tidak hanya masalah di Indonesia, tapi juga masalah di dunia. Ya, kita bagian dari masyarakat dunia. Nah, kalau dilihat di sini, masalah gizi di Indonesia ini juga sangat berdampak pada memberikan kontribusi pada gambaran permasalahan gizi di dunia, dan termasuk kita lihat dari 17 negara yang ada di dunia ya. Kemudian masalah stunting, kita lihat ini masalah yang banyak, yaitu berdasarkan data ada 27,6, berarti dari 3 anak itu ada 1 yang stunting, atau dari 10 anak itu ada 1 yang stunting, artinya pendek. Di samping ada masalah balita yang kurus ya, yang tadi ditimbang beratnya kalau ke posyandu. Kemudian ada di samping yang kurus ada juga yang terlalu gemuk. Nah, kalau terlalu gemuk itu juga merupakan masalah seperti itu ya. Kemudian di samping ada kegemukan pada
penduduk dewasa, dan juga masalah anemia pada ibu hamil. Ini juga angkanya cukup besar ini. Kalau 48,9 itu berarti dari 10 ibu hamil ada separuhnya yang anemia. Nah, kalau anemia pernah dengar Ibu? Pernah dengar anemia? Kurang darah, ya. Nah, kalau kurang darah ibunya sedang hamil, jadi darah itu membawa makanan ke bayi yang ada di perut ibu gitu ya, yang dikandung. Jadi kalau darahnya kurang, makanan yang ke bayinya juga kurang, seperti itu ya. Jadi bisa mengakibatkan masalah pada bayi yang dikandung, termasuk masalah stunting. Nah, kita lihat kalau misalnya ada stunting, akan berakibat pada apa saja. Jadi kalau sudah masalah makanannya kurang dalam jangka waktu yang lama, kalau makanan kurang berarti tenaganya kurang. Jadinya apa? Ya, lemah, letih, lesu, ya, melakukan aktivitas. Kalau sudah kurang makanan, makanan itu juga untuk ketahanan tubuh supaya tidak mudah terserang penyakit. Kalau misalnya sudah stunting, kurang gizi jangka waktu yang lama, jadi mudah dikit-dikit batuk pilek ya, mencret, mudah gampang sakit. Kemudian kalau sudah tadi lemah, letih, lesu, terus sering sakit, jadi waktu belajarnya juga terganggu, tidak bisa fokus, dan tadi di video ada penurunan kecerdasan. Di samping kalau tinggi, misalnya kalau nanti kalau bekerja, ya, kalau pendek itu akan menyebabkan tidak bisa bekerja pada bagian-bagian tertentu yang memerlukan tinggi badan ya, yang lebih. Misalnya apa ya? Yang perlu tinggi badan yang lebih. Jadi polisi, jadi tentara, pramugari gitu ya. Lain-lainnya. Jadi ada keterbatasan untuk bisa mencari pekerjaan kalau sudah besar. Jadi perlu diantisipasi, perlu dicegah supaya tidak tumbuh pendek ya. Nah, ini tadi juga sudah disinggung terkait dengan akibat atau dampak stunting ya. Jadi berlanjut nanti sampai dewasa, kemudian tadi kemampuan belajarnya, bekerjanya kurang ya, kalau jangka panjang. Kemudian tadi yang jangka pendek, karena sering sakit perlu biaya untuk berobat dan seterusnya. Nah, untuk penyebab stunting tadi kita lihat juga terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Jadi kondisi stunting ini juga bisa berhubungan dengan ibu hamil yang kurang gizi ya, sebelum dan selama hamil. Jadi kalau remaja yang mau menikah ya, sudah disiapkan sekarang. Ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin kalau nanti saatnya hamil. Kemudian bayi berat lahir rendah. Karena ibunya kurang gizi, tadi ada anemia ya, sekitar 40 sekian persen gitu ya. Jadi bisa berdampak pada bayi berat lahir rendah. Jadi waktu dilahirkan bayinya beratnya kurang dari 2,5 kilogram ya. Kemudian
pemberian ASI yang tidak memadai dan makanan tambah. Jadi ada juga yang memberikan makanan tambahan sebelum waktunya, dan harusnya ASI itu diberikan selama full ASI selama 6 bulan ya. Kemudian ada penyakit infeksi yang berulang. Jadi karena ada masalah gizi tadi, jadi mudah sakit, mudah kuman-kuman itu bisa menyebabkan penyakit pada bayi yang ada. Kemudian terkait dengan hal tersebut, jadi ada organisasi UNICEF juga menyebutkan bahwa stunting juga terkait dengan kondisi kemiskinan, kemudian adanya kurang pengetahuan bagaimana memenuhi kebutuhan gizi. Jadi peran ibu-ibu di sini sangat penting, karena ibu-ibu tugasnya memenuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak itu ada asuh, asah, dan ASI ya. Kalau asuh itu mengasuh sehari-hari, kebutuhannya dipenuhi. Mengasah berarti mengajarkan. Kalau bayi baru lahir, anak kita itu tidak bisa langsung jalan ya. Jadi pelan-pelan ya, mulai belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berjalan, berdiri, berjalan, dan seterusnya. Kemudian ASI, mengasihi ya, memberikan kasih sayang dari anak yang dilahirkan. Nah, kalau kita lihat terkait dengan tanda gejala stunting, kita lihat ini. Jadi anak memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Terus ada kondisi yang tidak seimbang ya, lebih kecil, pendek gitu ya. Kemudian berat badan yang rendah dan pertumbuhan tulang yang tertunda. Jadi pertumbuhan anak itu biasanya yang awal itu bisa dilihat dari berat badan, kemudian tinggi badan bisa dilihat dari gambaran postur anak. Tadi Pak Carik menyampaikan bahwa Desa Lengkong ini juga desa ya, kampung KB ya, kampung keluarga berencana, sekarang kampung keluarga berkualitas. Jadi bagaimana kita sama-sama dengan keluarga berkualitas bisa menanggulangi, bahkan mencegah jangan sampai ada lagi yang mengalami stunting. Kalau sudah ada, kita sama-sama tangani. Di Jamban ya, di Jamban di toilet leher angsa kalau dulu istilahnya ya. Ya, jadi ada perilaku hidup bersih sehat yang juga harus tetap dilakukan ya. Yang dasar itu adalah cuci tangan. Apalagi zaman pandemi sekarang. Kalau dulu kita biasa berjumpa kalau pakai masker itu nggak enak ya. Ya, kalau ditutup mulutnya itu nggak enak ya. Nah, kalau sekarang pandemi ya wajib pakai masker. Sempat turun gambaran COVID-nya nggih Pak. Nah, minggu kemarin ini Bapak Presiden Jokowi mengingatkan lagi pakai masker lagi, baik di dalam maupun di luar ruangan, karena COVID-nya katanya naik gitu nggih Pak nggih. Ya. Jadi ya variannya setiap 6 bulan itu berganti, ada berbeda gitu ya. Jadi kita yang harus juga antisipasi itu juga infeksi yang perlu diwaspadai seperti itu. Kemudian ada target 1000 hari pertama kehidupan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Carik, Pak Ali ya. Dari ibu hamil, bayi ya, baru lahir sampai 2 tahun. Jadi mulai dari kalau calon ibu hamil itu adalah remaja putri ya. Di desa sini ada remaja Pak, perempuan.
Karang Taruna? Kayaknya banyak. Banyak juga. Ada organisasinya? Ada Karang Taruna. Ada Karang Tarunanya. Jadi juga perlu diingatkan ya untuk remaja yang nanti akan menikah, yang akan hamil, khususnya persiapan untuk hamil dan melahirkan. Nah, kemudian bagi calon ibu hamil tadi yang remaja ya. Jadi kalau bisa sih menikahnya pada usia yang pas, yang tepat untuk hamil dan melahirkan. Ya, jadi bukan pernikahan pada usia remaja kemudian hamil di mana kondisi tubuhnya belum siap seperti itu. Itu juga bisa membahayakan kondisi ibu muda dan juga bisa berdampak pada janin ya, yang atau bayi yang dikandung ya. Kemudian juga terkait dengan adanya masalah gizi pada remaja. Kita lihat di sini. Kalau remaja perempuan itu biasanya banyak yang mengalami anemia juga. Kenapa mengalami anemia? Karena remajanya mengalami haid tiap bulan. Kemudian ada juga yang diet. Dietnya kenapa? Oh, maunya langsing, takut gemuk, kebablasan, jadinya anemi, gitu ya. Atau ada juga yang sebaliknya, malah ada juga yang gemuk, wes tidak peduli, yang penting makan. Nah, jadi kondisi yang terlalu kurus, istilahnya kurang energi kronis, gitu ya. Atau malah yang terlalu gemuk, obesitas, itu tidak baik untuk kondisi kehamilan. Yang bagus yang bagaimana, Ibu? Yang sedang-sedang saja ya, seperti lagunya ya. Ya, terlalu kurus tidak baik, terlalu gemuk juga tidak baik ya. Sehingga di beberapa wilayah itu atau pemerintah itu memberikan tambahan tablet besi untuk remaja, biasanya ada vitamin yang diberikan. Nah, kemudian kita lanjut dari remaja, catin tadi, lanjut ke ibu hamil dan juga pada bayi yang dilahirkan ya. Bagaimana melakukan pencegahan stunting. Nah, kalau sudah hamil, jadi di dalam perut ibu itu tumbuh janin ya, ada janin yang berkembang, dapat makanan dari ibu, dapat oksigen gitu ya, udaranya dialirkan dari darah ibu. Kalau ibunya kurang darah, kalau ibunya kurang gizinya lama, mulai dari remaja tadi, bisa berakibat pada bayi yang dikandung, yang nantinya akan dilahirkan. Nah, apa yang bisa dilakukan ibu? Yaitu memberikan asupan makan yang cukup ya. Kalau ibu hamil itu kebutuhan makannya tentu lebih banyak dari yang tidak hamil. Padahal kalau hamil pertama gitu ya, 3 bulan pertama mual, muntah, bahkan ada yang mual muntahnya berlebihan. Nah, bagaimana mengantisipasi, menangani masalah ini? Kadang mual muntahnya juga karena stres ya. Nah, itu yang juga perlu ditanggulangi bersama. Kemudian dipantau berat badan selama hamil. Jadi perlu periksa hamil, teratur ke Bu Bidan. Ya. Di sini ada Bu Bidan Risnawati yang mendampingi ibu-ibu semua. Kemudian bagaimana mendeteksi dan mencegah penyakit pada ibu hamil. Nah, tadi kalau hamil itu ada istilahnya hamil risiko rendah,
risiko tinggi, risiko sangat tinggi. Kalau misalnya terlalu muda, tadi tubuhnya belum siap untuk mengandung bayi seperti itu ya. Atau kalau terlalu tua juga sama, kondisi tubuhnya sudah menurun. Jadi ada batas usia yang baik untuk hamil. Kemudian kalau ibunya pendek, tadi kelanjutan stunting, ibunya kan jadi pendek ya, terlalu pendek saat hamil, itu berlanjut lagi ya. Kelanjutan pada kondisi saat hamil nanti juga berisiko ya. Kemudian ya, jarak anak perlu diatur karena yang ngasuh tadi, mengasuh, mengasah, mengasihi itu ibu yang di rumah biasanya ya. Kalau anaknya 1, 2, lebih dari 2, tentu perhatian yang diberikan juga akan dibagi dengan ya semakin banyak anak seperti itu. Nah, jadi kalau pada saat hamil penting untuk melakukan pemeriksaan ya kehamilan dengan ANC. Ibu hamil? Amin. Amin. Tidak ya. 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 Jadi kalau hamil periksa ke puskesmas, ke bidan seperti itu ya, diperiksa tekanan darahnya, tensinya diukur, beratnya diukur, terus biasanya dapat vitamin untuk menambah ya vitamin tambah darah, istilahnya tablet FE. Kalau di puskesmas itu gratis ya. Ya, gratis. Ya. Vitamin tambah anak, Pak. Waduh, Bapak. Ya. Baru 3, Pak. Mau nambah lagi, Pak? Nanti keluarga berencana, keluarga berkualitas, atau keluarga banyak anak, Pak? Semua ya. Ya. Kemudian pola hidup bersih dan sehat itu juga perlu dilanjutkan, diteruskan ya selama hamil. Kemudian kalau sudah hamil, waktunya melahirkan ya. Setelah melahirkan tentu ibu meneruskan untuk menyusui bayinya ya. Menyusu. Jadi kalau sudah ngasih makanan ke anak yang baru dilahirkan pada bayinya, makanannya juga harus cukup untuk bisa menghasilkan susu. Kemudian kalau sudah demikian, makannya yang cukup, kemudian tidak perlu pantang-pantang. Karena biasanya di desa itu ada yang enggak boleh makan ikan, nanti amis air susunya gitu ya. Terus ya, kalau ada luka nanti nggak sembuh-sembuh, nggak garing lukanya, ikan nggak boleh. Ya, sambal nanti anaknya mencret ya, dan seterusnya ya, belean. Ya, itu juga perlu diantisipasi. Yang mana yang betul untuk memenuhi kebutuhan makanan ibu supaya bisa menghasilkan air susu yang banyak yang dibutuhkan, yang cukup yang dibutuhkan oleh bayi ya. Kemudian mencegah penyakit pada ibu menyusui itu juga penting. Kembali lagi, PHBS itu sangat penting ya. Yang utama mulai dari awal pandemi mungkin sudah digalakkan ya, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Saya lihat di depan ini sudah ada ya tempat cuci tangannya ya. Terus di samping juga desinfektan ya untuk tangan ya. Kemudian jadi cuci tangannya ini setelah buang air, menyiapkan makanan, saat menyusui ya, sebelum menyusui,
kemudian menggunakan alas kaki. Ya, kadang enak enggak pakai sandal ya. Ya, ada yang bilang kalau jejak di jalan langsung kena kerikil itu juga untuk pijat refleksi, ada yang bilang begitu ya. Tapi tetap perlu waspada, hati-hati karena di tanah juga kadang ada cacing dan seterusnya, bisa masuk ke bagian kecil dari badan kita. Nah, untuk bayi 0 sampai 6 bulan, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu memberi asupan makanan adekuat, bergizi seimbang. Jadi harus ASI eksklusif. Ada yang bayinya belum 6 bulan sudah dikasihkan pisang. Ya, nangis terus Bu, lapar anaknya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau nangis itu mungkin minta digendong ibunya. Ya, kemudian mencegah penyakit infeksi dengan memberikan imunisasi. Nah, lepas ya. Berikan imunisasi lengkap untuk usia yang sesuai tentunya. Jadi ada imunisasi yang juga perlu diberikan pada bayi. Nah, imunisasi ini untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Misalnya apa ya, Bu? Polio, campak, ya TBC, apalagi, ya. Corona. Oh iya, sekarang corona. Nah, tapi bukan imunisasi pada bayi ya Pak ya. Ya. Kemudian menjaga kebersihan bayi dan pengasuh. Ya, jadi mandi. Saya lihat tadi anak-anaknya sudah cantik-cantik pakai bedak ya, yang perempuan ya, yang putri ya. Ya. Nah, untuk usia 6 sampai 24 bulan. Ya, 6 sampai 2 tahun ada asupan makan yang juga jadi penting ini. Masalah stunting ini yang ditekankan makanan ya. Bergizi seimbang ya, lanjutkan pemberian ASI, kemudian makanan yang bermacam, bervariasi istilahnya. Kalau anak itu biasanya makannya maunya itu terus ya, sampai bosan baru ganti. Nah, bagaimana ibu bisa memodifikasi, mengatur menu yang gambaran makanan yang bisa meningkatkan selera makan dari anak. Itu juga penting ya. Kemudian ada dapat vitamin A biasanya di posyandu pada waktu tertentu. Itu juga program dari pemerintah ya. Kemudian upaya pencegahan penyakit infeksi. Ya, tadi ada imunisasi, kebersihan, dan ke tempat pelayanan kesehatan kalau sakit ya. Kalau anaknya sakit, di sini ada Ponkesdes, ada puskesmas yang dekat, bisa dimanfaatkan. Kalau di sini ada dukun, Pak? Dulu ada. Sekarang sudah ke bidan semua. Dukun beranak. Ya. Mau dukun apa, Bu? Oh iya, Kalau bukan. dukun santet enggak, Bu? Oh, enggak ada. Nggih. Maksudnya dukun beranak. Dulu, nggih. Yang sudah terakhir sudah meninggal. Oh iya. Ada juga hidup tapi beliaunya sudah kena katarak karena sudah tua, jadi sudah enggak. Iya. Kalau dulu biasanya masyarakat itu lebih percaya ke dukun yang beranak ya daripada ke Bu Bidan. Maaf ya, Mbak Krisna ya. Nggih. Di dukun semua, Bu. Oh, lahir di dukun. Bidan belum ada waktu itu. Oh iya, ini baru tahun 2008 tadi cerita sama saya. Tugas di sini nggih, Pak. Ya. Lanjut. Nah, jadi penting bagi kita semua untuk mengingat kembali terkait dengan penanggulangan stunting pada 1000 pertama kehidupan.
Jadi mulai dari bayi usia 6 bulan sampai 2 tahun. Kalau ini ada makanan pendamping ASI. Ya. Makanan pendamping ASI-nya kira-kira apa ya? Yang sudah? Roti, biskuit. Ada biskuit, ada sari buah gitu ya. Mulai dikenalkan bertahap ke bayi, ke anaknya. Kemudian ada pemberian ASI. Jadi ASINya tidak hanya sampai 6 bulan, tetapi diteruskan sampai 2 tahun. Kemudian bayi dan anak tadi lanjut, tetap dapat vitamin A dan imunisasi dasar lengkap. Imunisasinya apa saja ya, Mbak? BCG, DPT, polio, campak, hepatitis. Ini ada khusus Bu, ada PCV juga. PCV. Oh ya, dari iya. PCV itu bukannya dibuat untuk masang-masang air gitu, Pak? PPC. Oh, beda ya, Pak ya. Ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, ini zat gizi yang diperlukan untuk mencegah stunting yang ada di dalam bahan makanan yang diberikan ke anak maupun yang dimakan oleh ibu. Harusnya ada kalsium, ada zinc, ada zat besi, ada asam folat, ada iodium gitu ya. Nah, jadi zat gizi ini diharapkan dia ada di dalam setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, fungsinya untuk apa? Mulai dari untuk kalau mau tambah tinggi berarti tulangnya juga harus bertambah panjangnya. Jadi perlu kalsium, perlu zinc seperti itu ya. Kemudian zat besi juga untuk kekebalan pertumbuhan otak, untuk energi. Kemudian asam folat. Ini juga sangat penting untuk pertumbuhan bayi yang dikandung masih di dalam perut itu, bagaimana pertumbuhannya. Kemudian iodium. Ya. Kalau kurang iodium biasanya mudah mengalami masalah pertumbuhan, perkembangan, atau ditandai ada istilahnya penyakit gondok juga ya. Kemudian bisa juga ada gangguan hormon. Ya. Jadi bahan makanan yang mengandung zat gizi yang mikro atau kecil ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh itu ada di bahan makanan yang tidak mahal sebenarnya ya. Sayur bayam itu bisa ditanam. Ya. Kemudian kacang-kacangan. Selanjutnya ikan. Tidak perlu, kalau daging mungkin mahal ya. 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 Apa, Pak? Oh, tempe. Ya, protein tinggi. Tempe itu makanan yang ajaib. Ya, dari kedelai dia difermentasi. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada ikan, kacang-kacangan seperti itu ya. Tidak harus daging, jadi bisa dimodifikasi, bisa diatur itu. Ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat bersama terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Jadi penting kita mengingat terkait dengan isi piringku, terkait dengan asupan gizi. Ya, biasanya isi piringku itu kan ada bahan makanan pokok ya untuk penghasil atau sumber energi. Kemudian ada sumber energi itu karbohidrat dari bisa nasi, bisa umbi-umbian ya. Kemudian lauk pauk ya. Sayur dan buah. Maaf kok patah. Hati-hati, Bu. Udah kursinya yang memang sudah aus. Waktunya ganti, Pak. Ya. Awas.
Kaget. Paling disuruh Mbak Tris iku, aja ngono Mbak Tris. Dulurku lho iku lho. Ya. Waktunya revitalisasi kursi Pak ini ya. Iya. Perlu penyegaran kursinya ini ya. Ya, disegarkan dengan yang baru supaya tidak membahayakan ibu-ibunya nanti ya. Jadi kembali ke sini, jadi perlu protein ya untuk pertumbuhan tinggi badan, juga untuk pertumbuhan otak ya. Kemudian 1000 hari dimulai dari pembuahan, maksudnya tadi yang 17 tahun tadi disampaikan Pak Cari ya. Iya. Kemudian sampai 280 hari masa kehamilan. Ya, 9 bulan, 40 minggu seperti itu. Ditambah 720 hari. Ya. Setelah dilahirkan sampai 2 tahun. Ya. Jadi sangat penting mempersiapkan anak-anak untuk bisa tumbuh dan berkembang, jangan sampai mengalami stunting ya, karena bisa berdampak pada apa tadi Ibu? Kecerdasan, pertumbuhan, apalagi? Kecerdasan, mudah tidak mengalami penyakit, infeksi, mudah sakit ya, aktivitas dan seterusnya gitu ya. Terus next. Nah, itu yang bisa kami sharingkan mungkin dari perangkat desa, dari Pak Lurah, Pak Cari, dari Bu Bidan itu juga sudah sering kali mengingatkan bagaimana memberikan makanan yang baik untuk anak-anak supaya pertumbuhan perkembangannya nanti bisa sehat gitu ya, bisa optimal, karena anak-anak nanti yang akan menggantikan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas dukungan support dari seluruh perangkat desa, terutama Pak Ali dan Bu Bidan Risna. Terima kasih Bu Ali atas materi yang telah disampaikan. Nah, terkait penyampaian materi yang telah disampaikan, apakah ada pertanyaan Ibu? Aku ora dia. Dia matur Bu. Untuk menjawab. Oh, enggak usah, Wek. Misalnya anak itu sudah terlanjur stunting, bagaimana cara pencegahan wilayahnya? Ya. Dengan Ibu Fatmawati. Nih. Saudara ini. Oh iya. Ada lagi? Mau bertanya? Ada yang tanya lagi, monggo. Mumpung ada pakarnya. Misalnya kalau keturunannya itu pendek-pendek semua, apakah pengaruh pada bayi itu? Ya. Bagaimana cara dilakukan tidak pengaruh? Iya. Baik. Baik. Ada pertanyaan dari Ibu Fatmawati yang luar biasa ini, Ibu kader kita ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi, kalau anaknya sudah terlanjur stunting, tadi di Desa Lengkong ada 5 ya Pak ya, info dari Bu Bidan. Apa yang perlu kita lakukan supaya permasalahan ini bisa ditanggulangi? Jadi masalah stunting ini tadi kan masalah jangka panjang ya, lama. Masalah gizi, jadi perlu diperbaiki gizinya untuk pertumbuhannya supaya tambah tinggi badannya, supaya berat badannya juga meningkat seimbang seperti itu. Jadi bisa diberikan makanan tambahan, kemudian pemenuhan kebutuhan gizi tadi, perlu diperhatikan isi piringku
Dan yang paling penting harus rajin ke posyandu, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, kalau ada vitamin, kemudian imunisasi diikuti ketentuannya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak dibiarkan. Kemudian terkait dengan kalau orang tuanya yang pendek, kakek nenek pendek, terus orang tua pendek, anaknya kan pendek tidak. Nah, jadi kita dilahirkan membawa bibit ya. Bibitnya dari orang tua. Ya. Kalau bibitnya pendek, apakah itu pasti stunting seperti itu. Nah, jadi ada faktor gen yang dipertimbangkan. Nah, gen tadi, bibit tadi itu juga jangka panjang. Turun-temurun seperti itu bisa ditangani dengan gizi yang baik pada ibu yang sedang hamil, yang sedang mengandung atau remajanya. Nanti pada saat selanjutnya memiliki anak diharapkan bisa lebih baik. Jadi bibitnya bisa mengalami perubahan gitu ya. Gitu ya Bu? Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, tadi apa ya Bu Fatma? Yang ketiga tadi apa ya? Halo, pertanyaan ketiga apa ya? Genetik sudah. Oke, ya. Terima kasih Bu Fatmawati atas semuanya. Terima kasih juga Ibu Ali sudah menjawab dan sudah menjadi materi pada hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Ali yang sudah hadir pada acara hari ini dan juga Bu Tresnawati yang membantu Foto bersama. Iya. dan akhir selaku ketua kelompok serta para ibu yang telah meramaikan acara ini dari awal sampai akhir. Sebelum kami tutup acara pada hari ini, saya Leoneta. Saya Olivia Salsa selaku MC pembawa acara stunting hari ini, serta seluruh panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh para peserta acara. Semoga acara ini dapat berkontribusi maksimal bagi masyarakat desa Lengkong Ciremai Gresik.